Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi yang hormat kepada Abi Hanif dan Mikdal selaku Redaktur Sanda Sububidah, yang hormat kepada Miss Alfi dan Miss Yunus sebagai kepala madrasah MTS Sububidah, tak lupa kepada orang tua saya dan saya. Yang pertama saya sebenarnya saya ditugaskan adalah Sububidah. Saya di sini akan presentasikan pelajaran IPA yang berjudul bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar pendengar. Udara reseptor sampai terdengar pendengar. Suara tersebut dikenal bunyi. Kamu dapat itu menemukan tong, kenar, dan garpu molekul udara ini akan menumbuk udara di sebelahnya yang mengakibatkan terjadinya rapatan dan peregangan. Adapun syarat-syarat bunyi, yang pertama ada sumber bunyi, yang kedua ada medium atau zat perantara, yang ketiga ada alat penerima atau pendengar. Terus gelombang ini dipantulkan ke arah rendah karena disebabkan suhu cepat rambat bunyi di udara, juga dipengaruhi medium karena disebabkan suhu, maksudnya gitu. Terus cepat rambat bunyi itu besi itu 20 derajat Celcius itu 5 cepat rambatnya adalah 5130. Terus kalau tembaga 20 derajat Celcius itu 3560. Kalau aluminium itu 20 derajat Celcius itu 5100. Kalau air laut 25 derajat Celcius itu 1530. Kalau udara 15 derajat Celcius itu 340. Udara 0 Celcius derajat Celcius itu apa sih? 331. Frekuensi bunyi. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Didengar oleh hewan seperti jangkrik dan anjing. Bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz disebut audisonik. Bunyi frekuensi yang lebih dari 20.000 Hz disebut ultrasonik. Terus yang kedua itu adalah karakteristik bunyi. Karakteristik bunyi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tinggi, rendah, dan kuat lemah bunyi. Terus ada laki-laki itu sebesar 125 Hz daripada perempuan. Perempuan itu 250. Tinggi redelnya itu nada tertentu itu adalah frekuensi bunyi. Terus ada semakin besar bunyi maka semakin tinggi nadanya. Kalau frekuensi kecil itu semakin rendah nadanya. Kuat lemahnya suara ditentukan oleh amplitudonya. Panjang senar itu semakin panjang senar semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Tegangan senar, semakin besar tegangan senar semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Terus penampang senar, semakin kecil penampang senar semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Nada adalah bunyi musik lebih enak didengarkan karena bunyi musik memiliki frekuensi getaran. Terus yang ketiga ada warna atau kualitas bunyi. Suara yang khas itu disebut kualitas bunyi atau sering disebut timbre. Jadi alat musik seperti gitar, piano, dan lain-lainnya. Yang keempat itu adalah resonansi. Udara yang ada di dalam kentongan setelah dipukul mengakibatkan bunyi. Kentongan terdengar semakin keras disebut resonansi. Kelipatan ganjil dari nih. Terus
resonansi kolom udara ternyata telah dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai alat musik seperti gamelan, alat musik getak, petik, alat musik gesek, alat musik pukul, alat musik tiup, dan lain-lainnya. Terus organ yang berperan dalam pengaturan terjadinya suara adalah pita suara, dan juga bisa kotak suara yang berupa pipa pendek. Oke, saya kira sudah cukup dari presentasi saya pada pagi hari ini. Jika ada yang tidak berkenan dan bermanfaat, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.